Sudah tidak ada. Kalau FPI umpamanya masih berdiri, dia dapat melakukan gugatan kepada mensangkut pautkan dengan organisasi-organisasi tertentu yang belum diketahui kebenaran. Tadi yang saya garis bawahi ketika terjadi suatu dugaan tindak pidana ketika dibeberkan ke publik, press release gitu kan. Ya. Itu yang dibeberkan yang berhubungan dengan kejahatan itu. Harusnya yang berhubungan dengan kejahatan itu. Sebagai barang bukti. Iya, jubah FPI itu kan tidak berhubungan dengan kejahatan. Berhubungannya di mana itu? Kejahatan apa yang telah mereka lakukan? Organisasi apa itu? Lah sekarang kalau saya kemudian juga berubah, saya ingin jengkel kepada negara kemudian menyusupkan untuk menggulingkan sebuah organisasi politik dan lain sebagainya, mengatasnamakan mereka kan bisa. Ini kan perorangan itu loh. Bukan organisasi itu loh yang melakukan itu. Umpamanya kita berbicara ISIS umpamanya. ISIS kan berbeda. Mereka satu organisasi yang sudah melaksanakan teror, itu. iya. FPI kan tidak sebenarnya. FPI kan berusaha untuk melakukan kebaikan, tapi di satu sisi dalam pelaksananya memang ada beberapa tingkah laku mereka yang melanggar ketertiban masyarakat. Gitu. Tidak berarti kan, karena ada sebuah cerita menarik juga kalau saya tidak salah di Aceh yang waktu itu kemudian FPI itu mengeluarkan diri dari mereka-mereka yang ingin melakukan terorisme di Indonesia. Mereka tidak mau karena mereka adalah kalangan Islam yang sebenarnya pada awalnya juga ingin untuk membuat Islam yang penuh cinta kasih ya. Tetapi saya tidak tahu kenapa kemudian tiba-tiba semuanya berbelok. Jadi jangan sampai kepentingan politik itu kemudian menghalalkan segala cara untuk kemudian justru memecah belah masyarakat ini di dalam kelompoknya masing-masing. Justru harusnya negara hadir untuk menjadi pemersatu. Maka bicaranya kita, berpikirnya kita, bertindaknya kita, itu harus dalam ranah bingkai Pancasila. Artinya ketika sudah, ini konteksnya kan itu sudah terjadi gitu. Kira-kira pertama yang saya tanyakan efek kira-kira efeknya sudah tidak ada. Kalau FPI umpamanya masih berdiri, dia dapat melakukan gugatan kepada negara, kepada Kapolda dan lain sebagainya. Tetapi karena FPI sebagai organisasi sudah dibekukan, sudah tidak ada lagi, maka mereka tidak dapat melakukan upaya apapun karena sudah ada larangan juga kepada setiap orang untuk memakai embel-embel FPI di belakangnya, baik itu dalam berpakaian, kemudian menyampaikan gugatan dan lain sebagainya, sehingga itu nanti bisa dikenakan delik pidana. Gitu. Jadi memang ketika tapi salah ya, ketika negara kemudian membiarkan menyebutkan ini adalah anggota organisasi ini adalah anggota organisasi ini. Itu menurut saya tidak tepat, tidak pantas dan tidak patut secara moral dan etik gitu. Secara moral, etik, secara hukum juga tidak pas karena tidak ada bukti keterlibatan di situ. Keterlibatan organisasi itu dalam teror itu. Walaupun mungkin yang bersangkutan memang dulunya bagian dari itu. Dulunya bagian kan sama aja. Kalau dulunya dia bagian seorang polisi, dia bagian seorang advokat. Apakah kemudian advokatnya teror semua? Kan tidak begitu toh. Oke. Kalau dia polisi, apakah semua polisi kemudian terorisme? Kan bukan begitu. Sudut pandangnya tidak boleh begitu dan aturan hukum juga tidak boleh begitu gitu loh. Karena kalau kita berbicara mengenai organisasi itu kan ADART-nya ada itu, di perintah pimpinan, tata caranya seperti apa. Sedangkan organisasi ini sudah bubar ya, jangan sangkut pautkan lagi dengan FPI gitu loh. Ini sepertinya kan hanya ingin memberikan suatu opini kepada masyarakat bahwa FPI itu dibubarkan benar gitu karena terlibat sama terorisme. Jangan begitu dong. Itu hal yang tidak pantas, tidak patut secara moral dan etik dan juga hukum. Ketika itu disampaikan oleh aparatur penegak hukum kepada masyarakat Indonesia, mari kita bimbing untuk menjadi lebih baik gitu loh. Kebablasan framing. Kebablasan kalau itu frame-nya. Sudah keluar daripada jalur sehingga tidak tepat. Setiap pimpinan penegak hukum harus ketika berbicara itu dalam rangka untuk mempersatukan. Mereka dipandu oleh hikmat dan kebijaksanaan. Itu sila keempat. Kalau sila ketiga dalam rangka mempersatukan. Dan mereka harus bertindak dalam kemanusiaan yang adil. Mereka menjadi manusia yang adil di satu sisi dan beradab di satu sisi. Sehingga omongannya itu benar-benar itu memberikan sebuah kebaikan bagi masyarakat. Kebaikan bagi semua orang. Jangan kemudian menimbulkan permasalahan di masyarakat. Karena kita tidak tahu ini.
ada orang-orang yang kebetulan mereka mampu untuk didogma Oke. oleh sekelompok orang yang kemudian bermain ini secara politik untuk mengganggu kestabilan negara. Nah, maka mereka akan mudah untuk diberikan dogma, kemudian justru hadir untuk menjadi perusak bagi bangsa dan negara ini. Maka omongan itu perlu hati-hati sekali ketika diungkapkan oleh para aparatur penegak hukum. Oke. Bang, tadi soal ketika organisasi, maksudnya sebagai sebuah organisasi, terus ada 1-2 anggotanya yang terlibat kejahatan, ketika itu digiring seolah-olah organisasi itu yang melakukan, maksudnya menyuruh melakukan seperti itu, kira-kira langkah yang bisa ditempuh gimana? Yang bisa ditempuh oleh organisasi tersebut tentu dia bisa menggugat perbuatan melawan hukum, maupun dia menggugat untuk ganti kerugian atas fitnah yang dilakukan oleh sebuah lembaga. Masalahnya hanya saat ini kan FPI itu sudah bukan organisasi di negara Republik Indonesia karena sudah dibekukan. Maka langkah hukum tidak bisa dilakukan apapun. Tetapi janganlah kemudian kita menuding ke sana untuk membenarkan tindakan yang sudah dilakukan untuk membekukan mereka. Untuk tidak memperbolehkan mereka berorganisasi kembali. Itu menurut saya tidak pas dan tidak tepat, tidak pantas. Karena tidak ada bukti yang mendukung bahwa FPI secara organisasi terlibat di sini. Kalau perorangan itu berbeda itu loh. Beda perkara itu. Betul. Jadi kalau saya jadi teroris umpamanya, jangan kemudian menganggap bahwa semua anggota advokat di kantor saya adalah teroris. Belum tentu. Belum tentu. Oke. Itu yang harus dipahami betul oleh aparatur penegak hukum. Sudah pernah menangani atau mendampingi atau pernah dengar kejadian seperti ini, Bang? Maksudnya untuk organisasi lain? Untuk organisasi seperti ini belum pernah ya. Ada kejadian yang kemudian seperti ini baru ini. Saya tidak tahu juga kenapa kok bisa sampai dikait-kaitkan dengan FPI gitu. Jadi saya pikir marilah kita berbangsa dan bernegara di dalam rumah Indonesia ini secara baik, dan memang ruang hari ini kan kita ingin memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa kalau mendengarkan sesuatu itu harus dipahami secara baik, kemudian dipikirkan secara baik sebelum dilontarkan kembali kepada pihak lain. Itu satu untuk masyarakat. Di satu sisi untuk para pemimpin khususnya penegak hukum ini, jangan sembarangan untuk berbicara kepada media tentang penanganan sebuah perkara yang kemudian ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, secara moral, dan secara etik. Mensangkut pautkan dengan organisasi-organisasi tertentu yang belum diketahui kebenarannya. Karena ini justru nanti membuat kekacauan-kekacauan baru di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Cukup dicari tahu aja kenapa sampai teror itu ditujukan kepada polisi. Ini kan ranah untuk memperbaiki diri. Yang kedua dicari tahu kenapa teror itu selalu dilakukan ke tempat ibadah di Indonesia. Ini memberikan pengaruh kepada kita untuk merubah sistem pendidikan kita. Kemudian sistem kita berbangsa dan bernegara, sistem kita berbicara di dalam ruang publik, sistem bagaimana setiap agama-agama dan aliran kepercayaan itu hadir dengan para ulamanya untuk memberikan pemahaman yang benar kepada para pengikutnya untuk tidak saling menyakiti di dalam rumah kita bersama, rumah Indonesia. Kan itu yang harus dibangun gitu loh, bukan kemudian mencari kesalahan. Karena biasanya hebatnya polisi menangkap teror itu kalau ada bom. Kalau sudah ada bom meledak, tangkap di mana-mana itu loh. Lah kenapa dibiarkan meledak dulu? Itu. Antisipasinya itu dengan kita melakukan edukasi yang terus-menerus kepada masyarakat. Sedikit review, Bang. Di Rumah Pancasila dan Klinik Hukum kan sempat kerjasama juga dengan BNPT dan Kemensos untuk mendampingi lah. Ada sekitar 21 mantan pelaku teror di Indonesia, dan itu di beberapa kali pertemuan juga ternyata sangat akrab dengan Bang Yosef, bisa guyon bareng, ngobrol bareng. Bisa guyon bareng, itu yang saya heran. Itu
Saya menariknya Gimana? karena begini, ternyata Rumah Pancasila kan diberi kepercayaan oleh pemerintah, khususnya BNPT dan juga Kementerian Sosial, untuk melakukan pembinaan terhadap 21 anggota teroris. Mantan napiter. Mantan napiter. Mantan teroris, mantan napiter. Nah, ternyata mereka itu orang-orang, saya ini Katolik, tapi mereka bisa akrab, ketemu saya, pelukan dan lain sebagainya. Akrab, guyon, apa segala macam. Dan setelah saya cari tahu, ternyata mereka itu bukan membenci agama. Jadi mereka itu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sangat menyakitkan dari negara kepada mereka. Sehingga kemudian mereka menjadi benci. Bencinya kemudian disalurkan secara salah. Secara salah karena ada dogma-dogma tertentu. Tetapi kebanyakan dari mereka itu justru sebenarnya melakukan perlindungan saja. Jadi ada anggota teroris yang benar datang nginep di rumahnya mereka ditangkap juga, dijadikan sebagai teroris juga. Diambil. Ada yang sebenarnya tidak tahu bahwa yang datang di rumahnya itu adalah teroris, tidak tahu, dikiranya ulama itu loh. Tinggal di sana lama, ternyata mereka juga ditangkap, diperlakukan menurut saya tidak adil gitu loh. Orang yang tidak tahu apa-apa, hanya menerima tamu di rumahnya beberapa hari, dia disangkut pautkan dengan teroris. Ini kan lucu sekali negara ini memberikan hukuman. Saya kaget dengan cerita-cerita mereka. Ada yang memang menyadari bahwa yang datang itu adalah memang si teroris dan memang mereka memberikan perlindungan. Tapi mereka tidak ikut di dalam melakukan bom dan lain sebagainya. Tetapi mereka mengetahui gitu loh bahwa benar ini hanya karena rasa kebersamaan sebagai manusia. Ini kan perlu dibina, perlu dibimbing, perlu diedukasi gitu, bukan dihukum. Jadi menurut saya ada hal yang tidak benar ketika kita menerapkan aturan hukum ini secara ansih kepada seluruh orang yang diduga terlibat di dalam jaringan teroris. Ini kan harusnya pembinaan sebenarnya. Pembinaan. Makanya Rumah Pancasila mau untuk bersama mereka ya, ikut bersama-sama, terus meminta mereka untuk juga memberikan edukasi, masukan dan lain sebagainya. Karena ada pimpinan mereka itu kan yang sebenarnya sudah latihan teror di mana-mana, tapi dia justru memilih untuk menjadi baik gitu loh. Karena apa? Karena ternyata dia hidup di dalam lingkungan-lingkungan yang baik dan kemudian menyadari bahwa ada hal yang salah gitu loh ketika dia dididik untuk merusak manusia lain. Maka sebenarnya kalau anggota kepolisian ini mereka hebat, itu mereka bisa menyamar menjadi anggota teroris yang kemudian membimbing orang menjadi baik, kan seperti itu. Bukan menyamar kemudian menyuruh orang berbuat tidak baik gitu. Itu menjadi masalah juga bagi kita. Iya, menambah masalah baru. Betul, menambah masalah baru karena kadang di dalam sistem bernegara ada yang bermainnya seperti itu. Untuk ontran-ontran tertentu yang kita tidak tahu. Apa tujuannya belum? Apa tujuannya kita tidak tahu. Terlalu sempit untuk kita membicarakan itu karena kita tidak masuk dan ikut terlibat untuk mempunyai segala dokumen, semua fakta dan bukti-bukti. Yang tahu hanya negara sama mereka. Tadi Pak, soal ketika dilakukan penegakan hukum tidak bisa ansih, artinya dipukul rata gitu ya. Kira-kira ada masukan untuk penanganan? Sekarang kan kepolisian sudah menjadi lebih baik sebenarnya di dalam penanganan perkara-perkara khususnya tindak pidana umum. Saya berharap di bidang teroris ini juga menjadi lebih baik juga. Jangan kemudian menyudutkan organisasi kayak FPI dan lain sebagainya. Sudahlah, dicari tahu akar masalahnya. Kenapa kok masih banyak orang yang mau untuk melakukan bom bunuh diri? Kenapa masih banyak orang yang ingin melakukan tindakan-tindakan yang radikal dengan memberikan teror kepada masyarakat, menyakiti makhluk ciptaan Tuhan? Sehingga kemudian dapat memberikan masukan kepada pemerintah membuat regulasi dan edukasi menyeluruh, termasuk sistem pendidikan, sistem-sistem yang harus dilakukan oleh tempat-tempat ibadah melalui ulama-ulama mereka. Wejangan seperti apa supaya kita menjadi baik, menjadi saling mencintai, menjadi saling mengasihi. Karena kalau kita berbicara Indonesia dengan Amerika umpamanya, lebih parah. Di Amerika sana kan bebas bawa senjata. Kadang ada orang yang sedikit stres di rumah, dia keluar di satu tempat semuanya ditembak mati. Di Indonesia masih tidak seperti itu. Kita masih memiliki nalar budaya Indonesia yang sangat baik untuk saling mengasihi, saling menjaga, saling melindungi. Tinggal inilah yang dikembangkan oleh negara secara baik sehingga tidak ada lagi teror. Atas dasar agama, atas dasar kepercayaan, atas dasar apapun itu tidak boleh. Kita saling membunuh di ruang publik.